Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kota Xi'an, di mana kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri Hafiza dan teman saya Nabela, Sri Wulandari, Tiara Seviana, dan El Khairiatu Zahra. Oke, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah singkat dari kota Xi'an. Xi'an merupakan salah satu dari 4 ibu kota kuno Tiongkok karena kota ini telah menjadi pusat pemerintahan banyak dinasti-dinasti Tiongkok yang paling berpengaruh, termasuk Zhou, Qin, Han, Sui, dan Tang. Xi'an adalah titik paling timur dari Jalan Sutra dan dikenal sebagai situs bersejarah prajurit terakota dari masa dinasti Qin. Kota yang pada zaman dulu terkenal dengan sebutan Chang'an ini merupakan salah satu kota tertua di Cina yang sudah ditinggali secara berkelanjutan lebih dari 3.000 tahun. Nah, terletak di bagian tengah negara, Xi'an telah muncul sebagai pusat kereta api dan jalan raya. Jalur rel timur barat Longhai melewati kota membentang dari pelabuhan laut timur di sepanjang pantai ke Gansu Xinjiang dan negara-negara Asia Tengah di barat. Jaringan jalan raya padat menghubungkan Xi'an dengan kota-kota lain di Shanxi serta dengan kota-kota di provinsi tetangga. Dan jalan tol menghubungkan Xi'an dengan kota-kota besar lainnya di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya Bandara Internasional Regional Barat Laut Kota memiliki layanan ke sebagian besar kota di daratan umum dan Hong Kong, serta ke sejumlah tujuan asing. Nah, itu tadi penjelasan sejarah singkat dari kota Xi'an. Selanjutnya kita akan membahas tentang tempat wisata terpopuler di kota Xi'an yang akan dijelaskan oleh Nabela. Kepada Nabela, time is yours. Terima kasih Hafiza. Nama saya Nabela dan saya akan menjelaskan tentang tempat-tempat wisata terpopuler di kota Xi'an. 1. Yaitu Terakota Museum. Terakota Museum ini adalah salah satu tempat wisata di Cina terpopuler dan wisata terwajib untuk dikunjungi di kota Xi'an. Situs asli terakota ditemukan oleh seorang petani setempat ketika sedang menggali sumur pada tahun 1974. Museum Tentara Terakota ini dianggap sebagai salah satu situs arkeologi terbesar di dunia dan salah satu penemuan terbesar abad ke-20. Terakota terdiri dari ribuan patung prajurit dan kuda yang terbagi dalam beberapa bagian, di antaranya yaitu Vault 1, Vault 2, dan Vault 3, serta ruang pameran kereta dan kuda. Vault 1 adalah bagian terbesar dan paling mengesankan di situs ini. Diyakini berisi lebih dari 6.000 patung tentara dan kuda terakota. Namun, hanya 2.000 patung saja yang dapat dilihat oleh wisatawan. Vault 2 berada sekitar 20 meter di utara ke Vault 1. Pada vault ini, prajurit diperkirakan disusun menurut strategi perang pada masa lampau, di mana terdiri dari barisan pemanah berlutut dan berdiri, kereta, unit pasukan campuran, dan unit pasukan yang memegang senjata. Sedangkan pada Vault 3 hanya terdapat 68 patung terakota, dan banyak di antaranya tidak memiliki kepala. Diperkirakan Vault 3 mewakili pos komando yang diisi dengan para petinggi-petinggi perang. Museum ini terbuka setiap hari dari jam 8.30 sampai jam 5 sore. Harga tiket masuk itu seharga 150 yen atau Rp334.000. Ini terbuka untuk bulan Maret sampai November. Sedangkan untuk harga pada bulan Desember sampai Februari yaitu 120 yen atau Rp269.000. Yang kedua adalah tembok kota Xi'an. Selain terakota, magnet utama Xi'an adalah tembok kotanya, yang merupakan salah satu tembok kota terlengkap yang masih bertahan di Tiongkok dan menjadi salah satu sistem pertahanan militer kuno terbesar di dunia. Tembok ini dibangun oleh dinasti Tang dan kemudian diperbesar pada masa dinasti Ming. Saat ini, tembok kota Xi'an memiliki tinggi 12 meter, lebar 12-14 meter yang meliputi 14 km panjangnya dengan parit yang dalam di sekitarnya. Anda bisa berjalan bahkan bersepeda di dindingnya. Sebagian besar wisatawan memilih gerbang selatan untuk jalan-jalan karena memiliki ukuran yang besar dan juga terdapat jembatan gantungnya. Tembok ini dibuka di gerbang selatan dari jam
8 sampai jam 24. Harga tiket masuk untuk dewasa adalah 54 yen atau Rp121, sedangkan untuk anak-anak 27 yen atau Rp60.000. Yang ketiga, yaitu Museum Provinsi Shanxi. Terletak sekitar 6 km selatan Menara Lonceng di jantung kota Xi'an. Untuk mencapainya, Anda bisa naik ke bus pariwisata nomor 8 dari West Bell Tower dan turun di halte 11 Chuihua Road dan berjalan ke museum yang berjarak sekitar 90 meter atau bisa langsung naik taksi ke sana. Museum Provinsi Shanxi dibuat sebagai penghormatan terhadap Kekaisaran Shanxi yang megah. Bangunan museum ini dirancang dengan gaya dinasti Tang kuno yang megah dan anggun. Di museum ini, Anda akan disuguhkan berbagai pameran diantaranya yaitu beberapa prajurit terakota dan kuda yang dirawat dengan baik, pameran perunggu, keramik, bahan bangunan dari dinasti ke dinasti, cermin perunggu Han dan Tang, koin, mata uang kuno, kaligrafi, rubbings, gulir, dan sebagainya. Tiket masuk ada yang gratis dan ada yang bayar. Jika mau tiket gratis, harus antri dalam antrian yang panjang. Namun jika Anda bukan orang lokal, maka akan sedikit sulit untuk masuk secara gratis. Yang keempat yaitu Menara Lonceng dan Drum. Dalam sejarah Tiongkok dari dinasti Ming, setiap kota memiliki menara lonceng dan menara drum sebagai sarana untuk memberitahu waktu. Lonceng dibunyikan ketika fajar tiba dan drum dibunyikan ketika senja di setiap harinya. Kedua menara ini terletak di pusat kota Xi'an yang menghubungkan 4 jalan dari timur, selatan, barat, dan utara di dalam tembok kota. Dari atas menara lonceng, Anda bisa menikmati pemandangan kota Xi'an yang indah. Sedangkan dari atas menara drum, Anda bisa melihat ramainya Muslim Quarter yang dipenuhi para pedagang dan pembeli yang berlalu lalang. Tempat ini dibuka pada tanggal 26 Maret sampai 25 Oktober dari jam 8.30 sampai jam 21 malam dan pada tanggal 26 Oktober sampai 25 Maret dari jam 8.30 sampai jam 18 malam. Harga tiket masuk untuk menara drum adalah 35 yen atau Rp78.000. Menara bell 35 yen dan paket akses penuh adalah 50 yen atau Rp111.000. Yang kelima yaitu Muslim Quarter. Muslim Street atau The Muslim Quarter Xi'an terletak tepat di belakang Menara Drum. Merupakan jalan beraspal dengan banyak pepohonan di mana terdapat toko-toko kuno yang sudah ada sejak era dinasti Ming dan dinasti Qing. Di sepanjang jalan terdapat banyak restoran dan kedai makanan, di mana Anda bisa mencicipi berbagai makanan khas Cina yang lezat dan enak. Selain itu, di Muslim Quarter juga terdapat sejumlah bangunan arsitektur kuno yang terpelihara dengan baik, seperti halnya Gerbang Han Guang dari dinasti Tang, klaster Menara Gerbang Xicheng dari dinasti Ming, kuil Dewa Tao, dan Masjid Agung yang semuanya terlihat sangat kontras satu sama lain. Anda bisa juga membeli permen Xi'an yang khas dan enak, serta Anda juga bisa melihat secara langsung proses pembuatannya. Permen-permen tersebut bisa Anda jadikan oleh-oleh khas Cina untuk sanak saudara Anda di rumah. Muslim Quarter ini sangat cocok untuk dikunjungi, bukan hanya oleh umat muslim, tapi juga oleh turis-turis lainnya. 6. Hutan Prasasti. Hutan Prasasti awalnya dibangun pada tahun 1087 di mana terdiri dari berbagai koleksi prasasti yang diklaim sebagai museum prasasti terbesar di Cina. Hutan Prasasti ini dibuat di bekas kuil Konfusianisme di Senshui Street, Xi'an, dekat dengan gerbang selatan tembok kota Xi'an. Museum ini memiliki luas lebih dari 30.000 meter persegi. Tempat ini merupakan salah satu pusat klasik ukiran batu Tiongkok kuno dan juga merupakan pusat karya seni kaligrafi terkenal dari dinasti terdahulu. Prasasti-prasasti tersebut dibuat berdiri dan saking banyaknya sehingga menyerupai hutan. Oleh karena itu, dinamakan sebagai hutan prasasti. Untuk masuk ke dalam hutan prasasti ini, harga tiket masuknya seharga 75 yen atau Rp167.000. 7. Makam Hanyang. Makam Hanyang atau Hanyang Tomb merupakan makam Kaisar Jing, kaisar keempat dari dinasti Han, pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Makam Hanyang berjarak sekitar 20 km di sebelah timur Bandar Xi'an dan 30 km di utara pusat kota Xi'an. Makam ini dibuka sebagai tempat wisata baru pada tahun 2001 dan terkenal dengan koleksi patung-patung dan binatang terakotanya. Makam yang sebenarnya tidak terbuka untuk umum.
Sedangkan yang dipamerkan di ruang pameran adalah artefak dari situs makam utama di sekitarnya. Tiketnya yaitu 90 yuan atau 200.500 rupiah. Jika Anda tidak melihat pencitraan hantu yang curang, harganya yaitu 80 yuan atau 178.000 rupiah. 8 yaitu Big Wild Goose Pagoda. Big Wild Goose Pagoda terletak di Kuil Daqing, sekitar 4 km dari pusat kota, dan merupakan salah satu pagoda Buddha paling terkenal di Cina. Pagoda ini merupakan tempat yang baik untuk Anda yang ingin tahu dan belajar tentang pengaruh agama Buddha dan budaya Tiongkok. Pagoda ini masih merupakan sebuah kuil Buddha yang aktif dengan para biksu yang tinggal di sini. Kuil ini dibangun pada masa dinasti Tang dan selesai pada tahun 652 Masehi dengan tinggi bangunan 5 lantai atau sekitar 60 meter. Kemudian, pada tahun 704 Masehi, pagoda dibangun kembali hingga menjadi 10 lantai. Hingga pada tahun 1556, pagoda terkena gempa dan hingga saat ini tinggi bangunan menjadi 64 meter dengan 7 lantai. Dan saksikan juga air mancur terbesar di dunia yang berada di utara Big Goose Pagoda. Air mancur tersebut meliputi sekitar 110.000 meter persegi dengan 1.360 set pompa, 1.124 set transducer, 3.300 set lampion, dan lebih dari 2.000 set nozzle. Selain itu, dilengkapi juga dengan sistem pencahayaan teknologi tinggi dan sistem audio profesional yang membuat air mancur ini menampilkan pertunjukan yang menakjubkan. Harga tiket masuknya adalah 50 yuan atau 111.000 rupiah. Yang ke-9 yaitu Huaqing Hot Spring. Para wisatawan biasanya mengunjungi Huaqing Hot Spring setelah mengunjungi terakota. Ya, Huaqing Hot Spring terletak di bawah Gunung Lishan dan hanya berjarak 8 km di sebelah timur Terakota Warriors dan Horse Museum. Tempat ini terkenal karena pemandangan musim semi dan kisah cinta romantis Kaisar Xuanzong dengan selirnya pada masa dinasti Tang. Selain Anda bisa menikmati pemandian air panas, Anda juga bisa mempelajari banyak tentang sejarah Tiongkok, terutama dinasti Tang, dan juga Anda bisa mencoba untuk berkebun seperti penduduk Cina pada umumnya. Xi'an memiliki banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi. Selain yang ada dalam daftar di atas, Anda juga bisa mengunjungi museum keramik, makam Zhanghuai, makam Qianling, museum Banpo, istana Huaqing, dan museum Qianling. Untuk harga tinggal di resort untuk Huaqing Hot Spring, yang termurah adalah 588.915 rupiah per malam. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya, oleh-oleh khas Kota Xi'an akan dijelaskan oleh Tiara Seviana. Oke, terima kasih Nabela. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang oleh-oleh Kota Xi'an. Xi'an dikenal sebagai salah satu kota wisata budaya sekaligus kota tertua di China. Sebagai salah satu titik tertimur jalur perdagangan kuno yang disebut Jalur Sutra atau Silk Road, Xi'an otomatis menjadi salah satu kota tujuan terpenting dahulu kala. Saat ini, baik wisata, pendidikan, dan bidang militer, kota Xi'an jadi daya tarik cukup besar bagi masyarakat domestik maupun internasional. Sebagai bagian dari wisatanya, souvenir atau oleh-oleh menjadi salah satu penarik perhatian saat turis domestik maupun internasional jalan-jalan di sini. Salah satu lokasi terbesar dan terkenal untuk mencari souvenir kota Xi'an adalah Muslim Street atau Muslim Quarter, yang letaknya bersebelahan dengan Drum Tower dan hanya sekitar 100 meter dari Bell Tower, yang semua itu ada di pusat kota Xi'an, di dalam tembok kota tua Xi'an. Souvenir dari kota Xi'an itu lucu-lucu, menarik, dan beragam ukurannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah parfum gantung untuk mobil dan kamar. Yang kedua adalah kipas kertas. Yang ketiga merupakan tatakan gelas dari bambu dengan motif khas Cina. Selanjutnya adalah kaos motif khas Cina. Lalu yang kelima adalah gantungan kunci berbentuk pasukan tentara dan kuda. Yang keenam merupakan wayang kulit khas kota Cina yang memiliki aneka bentuk, motif, ukuran, warna, dan kualitas. Yang ketujuh merupakan hiasan dinding topping berfigura. Dan yang terakhir merupakan koko cici cup-cupan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh El Khairiyatus Zahra. Kepada El Khairiyatus Zahra, time is yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Lausa, saya Al-Khairiatu Zara. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kuliner-kuliner khas yang terdapat di kota Xi'an. Hulateng Peppery Beef Soup berbahan utama daging sapi cincang dan bakso. Sup kuah kaldu ini punya tekstur agak kental karena terdapat campuran tepung tapioka dan tepung maizena. Sup ini dilengkapi pula dengan sayuran yang terdiri dari kentang, wortel, zucchini, dan kubis. Kita akan merasakan perpaduan rasa yang begitu nikmat dari bubuk 5 rasa Cina serta pedas segarnya jahe dan lada. Biang Biang Mian. Serupa dengan kue tiaw, mie yang terdapat pada Biang Biang Mian memiliki ukuran sedikit lebih lebar dan punya rasa pedas. Biang Biang Mian diolah dengan bumbu yang terdiri dari kecap cabai, kecap asin, cuka, garam, dan bawang putih. Menurut sejarah yang berkembang, Biang Biang Mian dulunya adalah menu makanan masyarakat kurang mampu di Cina yang kini dinikmati oleh siapapun tak memandang kasta. Dapanji Big Chicken Plate. Kuliner ini terbuat dari daging ayam tanpa tulang dan kulit. Dipotong dengan ukuran sedang lalu ditumis bersama bumbu serta dicampur dengan pelengkapnya yang terdiri dari paprika merah, paprika hijau, dan daun bawang. Dapanji Big Chicken Plate identik dengan disajikan pada piring besar dengan rasa yang kaya akan rempah-rempahnya. Liang Pen Chinese Jelly Noodle. Kuliner satu ini terbuat dari tepung kacang hijau yang dibentuk memanjang seperti mie. Liang Pen Chinese Jelly Noodle ini dimasak dengan saus yang punya racikan berupa minyak cabai, cuka hitam, kecap asin, gula, garam, ketumbar, dan bawang putih. Bagi kalian yang doyan makanan pedas, wajib banget cicipi ini. Yang Rou Paumo, masih berdasarkan dengan masakan Timur Tengah, kuliner berkuah ini cukup unik, yang dimana menambahkan roti yang telah dipotong dadu ke dalamnya. Yang Rou Paumo punya bahan utama daging sapi atau kambing, yang telah dicincang dan sebagian lagi diiris tipis. Punya rasa gurih dan pedas. Yang Rou Paumo diolah juga bersama mie gandum. Enak banget disantap saat cuaca sedang dingin. Suantang Jiaozi Sour and Spicy Dumplings. Jika biasanya pangsit disantap dengan sambal kecap asin atau saus sambal, pangsit yang satu ini punya kuah pedas dengan taburan wijen dan potongan daun bawang. Pangsit kukus di kuliner satu ini punya isian berupa daging sapi yang telah dimasak dengan bumbu. Fenjeng Rof. Siapa bilang Xi'an punya kuliner serba mie saja? Kenyangkan perutmu dengan menyantap Fenjeng Rof. Kuliner ini terbuat dari campuran daging babi atau sapi yang telah diiris tipis, kentang, tepung beras, dan bumbu yang kemudian kukus. Identik berwarna coklat, Fenjeng Rof punya rasa gurih manis serta pedas. Bagi pelancong muslim yang tidak mengkonsumsi daging babi, kamu tetap bisa menikmati lezatnya Fenjeng Rof berbahan daging sapi di wilayah Muslim Quarter atau dikenal pula dengan sebutan Huiminjie di Pinyin. Babajau Cold and Sweet Porridge. Sebelumnya sudah dihibur dengan hidangan gurih dan pedas, ada si manis khas Xi'an yang mesti kamu coba, yaitu Babajau Cold and Sweet Porridge. Bubur ketan ini dessert yang jadi kesukaan umumnya masyarakat di Xi'an. Disajikan dalam keadaan dingin, Babao Zoulit dilengkapi dengan isian lainnya seperti kacang tanah, kurma merah, kacang hijau, kacang merah, kelengkeng, kenari, dan serpihan jagung manis. Selain 8 kuliner tadi, jangan lewatkan juga cicipi manisnya kuih tusuk Gui Hua Gao yang identik berwarna kuning dan terbuat dari beras ketan dan bunga osmanthus. Karena rata-rata kuliner tadi gak jauh dari daging, konsumsi secukupnya ya. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh Sri Wulandari. Kepadanya dipersilakan. Oke, CCL, saya Sri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan pendapat tentang kota Xi'an. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang sejarah kota Xi'an, tempat wisata terpopuler di kota Xi'an, 10 tempat wisata terbaik musim gugur di Xi'an, oleh-oleh di kota Xi'an, dan juga kuliner di kota Xi'an. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan
pendapat tentang kota Xi'an. Oke, jadi menurut kelompok kami, kota Xi'an merupakan kota yang sangat sesuai untuk dikunjungi oleh umat muslim. Karena di kota Xi'an ini terdapat sebuah tempat yang sangat khusus untuk umat muslim, yaitu yang bernama Muslim Quarter. Di tempat ini Anda bisa mencicipi makanan khas China yang enak dan lezat yang halal. Di kota ini juga terdapat banyak sekali tempat-tempat wisata yang menarik dan juga indah. Ada juga terdapat makanan yang sangat lezat serta souvenir yang cantik-cantik. Selain itu, kota Xi'an adalah kota tertua di China, sehingga banyak peninggalan dari kota-kota ini, baik bangunan maupun barang-barang yang sangat berharga dan menarik untuk dikunjungi dan diamati. Kota Xi'an merupakan sebuah kota yang sangat berharga untuk kita kunjungi. Oke, jika suatu saat nanti kalian ingin berkunjung ke luar negeri, kami bisa merekomendasikan bahwa kota Xi'an ini merupakan kota yang sangat dan harus serta cocok untuk kalian kunjungi, karena di Xi'an ini terdapat banyak hal-hal yang sangat menarik dan tempat-tempat yang sangat bagus untuk dikunjungi, terutama bagi kita umat muslim. Oke, sekian penjelasan tentang pendapat kota Xi'an. Supaya kalian lebih tertarik untuk mengunjungi kota Xi'an, di sini kami memberikan video terbaik tentang kota Xi'an. Selamat menyaksikan.
tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai kota Xi'an. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.